Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Surah Babul Jannah dan warga komplek Dinas Tinda yang kami muliakan dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur, selalu berterima kasih kepada Allah atas segala nikmatnya yang diberikan kepada kita dalam bentuk kesehatan, kekuatan, termasuklah kesempatan. Alhamdulillah kita sudah sempat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Pembahasan kita pagi hari ini adalah makruhatul wudu'i, ya, hal-hal yang makruh kita lakukan ketika sedang berwudu, ya, jadi masih masalah wudu, tentang makruhnya. Mungkin terakhir, mudah-mudahan waktunya memungkinkan ini, ya, ini sangat penting, yaitu hal-hal yang membatalkan wudu, ya. Yang pertama adalah al-israfu fi swabil ma'i, jadi berlebih-lebihan, ya, dalam menggunakan air ketika kita berwudu, ya, itu namanya makruh. Pekan lalu kita sampaikan mengenai sunnatnya berwudu. Jadi lawan dari sunnah itulah makruh. Jadi kalau sudah disunnatkan lalu kemudian kita melakukan di luar dari sunnah, itu namanya sudah makruh. Seperti sunnatnya kan 3 kali. Nah, kalau sudah kita membasuh anggota wudu kita lebih dari 3 kali, itu namanya sudah berlebih-lebihan dan makruh. Begitu juga sebaliknya, begitu juga kalau disunatkan 3 kali lalu kemudian kita 2 kali, itu juga namanya makruh, ya. Jadi yang wajibnya cuma sekali, disunatkan 3 kali, nah, lalu kita membasahi lebih dari 3 kali, maka itu makruh. Begitu juga kurang dari 3 kali, maksudnya 2 kali, itu makruh. Jadi bi'ayyasta'mal aminhu fawqal hajati syar'iyyah, menggunakan air, ya, lebih daripada kebutuhan secara syar'i. Ma yazidu 'anil kifayah, artinya menambah, ya, membasahi anggota wudu lebih dari yang secukupnya. Wa hadza in kana al-ma'u mubahan, ini hukumnya makruh kalau air yang kita gunakan itu adalah air yang mubah, au mamlukan lil mutawaddi. Mubah artinya air itu adalah milik sepenuhnya bagi orang yang berwudu. Fa in kana mauqufan 'ala al-wudu'i minhu kal ma'i al-ma'di lil wudu'i fil masajid. Tapi kalau air itu adalah air wakaf yang diwakafkan untuk wudu, seperti air yang disediakan untuk wudu di masjid, fal israfu fihi haramun. Nah, ini yang jadi makruh kalau air itu milik kita. Misalnya kita berwudu di rumah, itu kan air kita, ya, walaupun milik kita, tapi secara syariah penggunaannya ada ketentuan batas batas, ya, volumenya. Tapi kalau air itu adalah air wakaf yang ada di masjid, nah, itu kalau berlebih-lebihan itu haram. Itu. Jadi wa dalilul karahati ma akhraja Ibnu Majah wa ghairuhu an Abdullah bin Amr bin As. Adapun dalil yang dijadikan dasar oleh para ulama mengenai makruhnya lebih dari 3 kali atau berlebih-lebihan
adalah seperti diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga imam ahli hadis lainnya yang bersumber dari Abdullah bin Amr bin As. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi Sa'ad. Jadi dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati seorang sahabat namanya Sa'ad, bahwa yatawadau. Saat ini sedang berwudu. Ya, faqala ma hadza sarf. Dia mengatakan, apakah ini berlebih-lebihan? Ya. Atau kalau dalam bentuk yang lain itu kan mubazir ya, artinya berlebih-lebihan. Faqala afil wudu israf. Nah, jadi sahabat ini bertanya lagi, apakah memang dalam berwudu juga ada israf? Biasanya ada berlebih-lebihan itu dalam hal yang lain, misalnya dalam pembelanjaan atau harta dan seterusnya. Nah, apakah dalam berwudu juga ada? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu na'am. Ya, itu juga ada. Wa minal israfi az-ziyadatu 'ala salasi fil ghasalat. Ya, jadi di antara yang termasuk berlebih-lebihan dalam berwudu adalah menambah lebih dari 3 kali basuhan dalam berwudu. Nah, inilah dalam pandangan mayoritas ulama. Ya. Ya, selain dari hadis yang tadi disebutkan ini tentang berlebih-lebihan, ini juga hadis yang bersumber dari Amr bin Shu'aib. Ini sudah pernah disebutkan sebelumnya. Ya, ini riwayat An-Nasa'i. Ya, faman zada ala hadza. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu, lalu kemudian beliau memberi keterangan, siapa yang memberikan tambahan atau lebih dari apa yang saya lakukan ini, au naqasa, atau kurang dari apa yang saya lakukan ini, faqad asaa, ya, maka itu adalah buruk, artinya tidak baik, wa ta'adda wa zalam, dan termasuk zalim. Maksudnya menggunakan air itu termasuk kategori zalim dalam pengertian berlebih-lebihan. Nah, inilah yang pertama. Yang kedua adalah, oh iya, ada juga. Nah, wa kadza yukra'u tanzihan at-taqtiru bi ja'lil ghasli ma mislil masahi. Nah, ini juga. Jadi kalau tadi ini kan berlebih-lebihan. Nah, termasuk juga makruh kalau kita berwudu itu terlalu kikir. Maksudnya terlalu kikir, terlalu sedikit air yang kita gunakan, sampai ketika kita berwudu yang mestinya dibasuh itu kayak tidak dibasuh tapi kayak mengusap. Nah, misalnya kecuali kalau darurat ya. Kalau dalam kondisi normal mestinya air itu kan dibasuh, dalam pengertian ada airnya, nah, baru di wajah. Tapi kalau terlalu kikir, maksudnya airnya itu dikit aja, nah baru seperti mengusap, nah, kayak air yang ada di tisu. Nah, itu makruh juga, makruh. Nah, jadi artinya hampir tidak, hanya cuma basah, tidak ada airnya di situ, lalu kemudian digosok-gosok. Nah, itu kayak membasahi sapu tangan atau membasahi kain atau membasahi tisu kemudian diusap-usap. Nah, itu namanya seperti mengusap, bukan membasuh. Nah, itu bahasanya al-masahu. Nah, ini juga termasuk dalam kategori makruh. Ya, lianna sunnata isbagul wudu'i, karena yang dimaksud dengan sunnah itu adalah ya melebihkan, menyempurnakan wudu dengan arti menggunakan air. Nah, itu satu. Yang kedua adalah latmul wajhi, ya, aw ghairihi bil ma'in. Jadi kalau kita membasuh wajah itu kan pelan-pelan, ya, pelan-pelan. Jadi basuh. Nah, ini kayak dipukulkan air ke wajah. Nah, itu makruh hukumnya itu. Jadi kayak dilemparkan air ke dalam wajah, kayak memukul wajah, itu tidak bagus. Ya, artinya makruh. Begitu juga kalau kan mestinya air itu kalau cuci basuhkan tangan juga itu. Tapi ini kayak disiram gitu tuh. Ya.
Kecuali kalau kan ada kita berwudu pakai, kalau zaman Nabi kan belum ada keran ya. Kadang kita juga tidak pakai keran, biasa pakai apa namanya itu, selan itu, kayak cuci motor, cuci motor, itu dipelan-pelankan aja karena nanti kalau masuk ke dalam mata. Tapi kalau ke wajah kan biasanya tetap ditaruh di tangan, itu kasih misalkan pelan-pelan, pelan-pelan. Begitu juga ini. Jadi kalau dari itu ambilkan air dari ini, itu. Jadi itu makruh kalau ya di apa namanya ini ke wajah atau anggota-anggota ini yang lain ya, karena itu seperti bertentangan dengan adab ya, karena adabnya itu adalah memperlakukan dengan cara wudhu ini seperti ya, karena wudhu ini kan ibadah, jadi tidak memperlihatkan seperti sebuah kekerasan. Yang ketiga adalah at-takallumu bi kalamin nas. Ya, ketika kita sedang berwudu, lalu kita sedang ngobrol, sedang bercakap-cakap, sedang berbicara dengan sesama yang lain, mungkin di kanan, di kiri dan seterusnya. Atau yang kemarin pernah kita sampaikan, lagi sedang berwudu, bunyi HP, nggak usah diangkat. Karena kalau diangkat artinya lagi sedang berwudu, diangkat itu ngobrol. Apalagi kalau kelamaan, jadi agak lama baru disambung lagi wudunya. Jadi makruhnya pertama makruh karena berbicara, yang kedua makruhnya karena ada jaraknya antara satu basuhan anggota wudu dengan basuhan yang lainnya. Itu makruh, gitu, ya. Karena sekali lagi berwudu itu adalah ibadah. Karena ibadah maka perlu konsentrasi, perlu ketenangan itu. Jadi konsentrasi, fokus untuk beribadah. Karena kalau kita baca kitabnya Imam Al-Ghazali bahwa setiap anggota wudu yang kita basah itu sebenarnya ada doanya. Ada doanya masing-masing. Walaupun ulama yang lain tidak sependapat dengan itu, bahkan ada yang menyebutkan bid'ah. Tetapi paling tidak, kalaupun kita pada waktu membasahi anggota wudu kita, doanya kita tidak ucapkan, tapi dalam hati diiringi. Sehingga itu perlunya fokus. Itu misalnya contoh ya. Jadi kalau kita membasahi wajah ini, itu karena dalam hati kan kita tidak ucapkan. Dalam hati kita mohon semoga dengan air yang saya basuhkan ke wajah ini membuat wajah saya berseri-seri, ya, berseri-seri ketika di akhirat kelak. Itu tidak apa-apa. Maka kalau ketika kita ngobrol, maka setiap basuhan anggota dari wudu kita ini kan tidak diiringi dengan doa-doa itu. Ini li'annahu yashghilu 'anil ad'iyah. Ya. Wa inda asy-syafi'iyya khilaful aula. Ya, artinya menyalahi dari yang lebih utama itulah namanya makruh. Ya, itu ngobrol. Yang berikutnya adalah al-isti'anatu bil ghairi bila uzrin. Nah, ini juga kemarin ada. Jadi minta bantu kepada orang lain untuk dibasuhkan, itu makruh. Ya, selama tidak ada uzur. Tapi kalau ada uzur, ada halangan-halangan syar'i yang memang kita tidak mampu melakukannya kecuali bisa dilakukan kalau dibantu oleh orang. Ya, misalnya kita berwudu, kalau dulu kan di beberapa tempat-tempat misalnya karena kita belum ada keran air ya, tapi balik itu ada apa namanya tempat air minum tuh, teko ya apa namanya itu. Nah itu kan dibantu, itu jangan makruh. Tapi kalau orang yang darurat, uzur, seperti mungkin stroke dan seterusnya, tidak bisa, itu boleh dibantu, Ya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini hadis dari Ibnu Abbas, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tuhurub ila ahad. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meminta bantu kepada orang lain, ya untuk ya di dalam melaksanakan wudunya, jadi tidak pernah dibasuhkan. Nah, kecuali itu tadi,
yang uzur. Karena kalau uzur ya li'anna darurat tubihul mahzurat. Kalau sudah dalam kondisi darurat maka yang dilarang pun menjadi boleh. Yang kelima, at-tawaddu fi maudhi'i najasin. Nah, ini. Jadi berwudu di tempat najis. Ya. Jadi kalau berwudu di tempat yang najis li alla yatanajjasa minhu. Kenapa dimakruhkan berwudu di tempat najis? Agar supaya tidak terpercik najis itu kepada kita yang lagi sedang berwudu. Ya. Wa zada al-Hanafiyatu, kata ulama dalam mazhab Hanafiyah, tawaddu bi fadli ma'il mar'un, tambahan. Ya, juga berwudu menggunakan air yang sisa-sisa dari yang dipakai oleh seorang perempuan. Nah, itu juga makruh. Ya. Jadi makruhnya tadi ini karena dikhawatirkan ketika kita berwudu di tempat yang kotor, yang najis itu, lalu kemudian najis itu terpercik ya ke kita, itu kemudian ya tidak ada penjelasan lain. Yang sering ada pertanyaan itu adalah berwudu di dalam WC. Nah, itu yang sering muncul. Ya, kalau kaidahnya dalam ulama fikih apa illatnya? Illat itu artinya alasan hukum ya. Jadi illat itu artinya alasan hukum. Kalau di sini misalnya illatnya ini kan alasannya ini karena khawatir terpercik itu. Nah, kalau yang dimaksud di sini tempat yang najis itu karena ada najisnya. Jadi najisnya itu yang kemudian menjadi kotornya itu, kotorannya itu yang menjadi sebab sehingga lahir hukumnya makruh. Nah, pertanyaannya bagaimana berwudu di dalam WC? Nah, ini yang sering dibahas ulama. Nah, sebagian ulama cara pandangnya begini. Karena illat itu yang menyebabkan lahir hukum, maka ketika ada illatnya ada hukumnya. Kalau illatnya tidak ada hukumnya. Ya, itu namanya kaidahnya al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Hukum itu ada karena ada illatnya ada hukumnya. Tidak ada illatnya tidak ada hukum. Nah, apa illatnya sehingga makruh berwudu dalam WC? Ya, karena di situ ada tempat buang air. Itu ada kotoran. Ini yang dimaksud, ada kotorannya. Nah, jadi kalau WC yang zaman dulu itu di situ buang air kecil, di situ juga buang air besar. Nah, najisnya itu tidak kemana-mana karena ada di situ. Itu makruh. Pertanyaannya sekarang, kalau WC yang ada hari ini karena kondisinya beda-beda, mungkin di beberapa tempat ada WC begitu buang air di situ, baik buang air kecil atau buang besar, begitu dipencet itu udah hilang, tidak ada lagi najis di situ, maka makruhnya hilang. Nah, itu karena sudah tidak ada najisnya, maka artinya sudah tidak makruh karena najisnya tidak ada, yang ada hanya tempatnya, tempat buang airnya yang ada, tapi najisnya tidak ada lagi di situ karena sudah dibersihkan. Apalagi dalam toilet yang sekarang toilet ini hampir sama dengan kamar tidur, ya, ya itu di tempat-tempat tertentu. Tapi kalau toilet yang mengendap najisnya di situ, itu yang makruh. Jadi sekali lagi itu ilatnya ya. Jadi tidak membatalkan. Karena ada misalnya, tidak sah wudu, kita berwudu di dalam masjid. Bukan tidak sah, ya, karena tidak ada yang membatalkan keabsahannya. Yang ada hanya pahalanya. Nah, itu yang disebut makruh. Jadi makruh itu karena pahalanya berkurang. Pahalanya hilang. Maka yang paling bagus memang kalau buat itu kamar mandi terpisah. Jadi zaman dulu itu kamar mandinya, misalnya mungkin kamar mandi kan dua, itu ada dua pintu. Satu kamar mandi untuk mandi, nah itu untuk WC khusus WC. Nah, sehingga kalau di kamar mandi itu boleh ada keran khusus untuk berwudu. Nah, itu bagusnya situ untuk menghindari kemakruhan.
Nah yang berikutnya ini adalah masur raqabati bil ma. Ini juga pernah singgung sebelumnya. Jadi mengusap ini apa bahasa Indonesianya ini? Tengku ya di atasnya di bagian belakang dari leher. Nah, itu ini mayoritas ulama ya. Ya kecuali Abu Hanifah karena kemarin ada memang menyebutkan itu. Ya karena kalau dalam pandangan beberapa ulama khususnya ulama tasawuf itu kan diniatkan air wudhu itu dibasahi ini dengan niat semoga dengan air wudhu ini nanti akan tengku ini dibebaskan dari api neraka. Itu salah satu niatnya. Tapi dalam pandang ulama fikih ini mayoritas maksudnya mazhab Syafi'i, Abu Hanifah dan Malik itu masuk kategori makruh. Ya, kenapa? Li'annahu guluwum fid din wa tasydid. Ini karena dianggap berlebih-lebihan di dalam agama. Itu ya waqala Asy-Syafi'i itu dalam pandangan ulama mazhab Syafi'i wala yusannu masur raqabah. Ya, jadi tidak disunatkan mengusap tengku ini. Ya lam yathbut bihi syai'un karena memang tidak ada dalilnya yang menguatkan tentang disunatkannya. Sebagaimana yang hal-hal yang sebelumnya itu kan sunat karena memang ada praktik dan disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya adalah mubalaghatus shaimi fil madmadati wal istinsyaq ya mahafatan ayub sida saumahu. Nah, makruh juga berkumur-kumur dan istinsyaq masukkan air ke dalam hidung itu berlebih-lebihan bagi orang yang sedang berpuasa, itu makruh. Kalau kita tidak sedang berpuasa, kan disunahkan berwudu itu kumur-kumur. Jadi, itu apa tuh digerak-gerakkan air dalam mulut, bahkan ini istinsyaq ini masukkan air ke dalam hidung, baru dikeluarkan. Tapi kalau sedang berpuasa itu makruh. Ya, cukup masukkan mulut, keluarkan lagi. Jangan dikumur-kumur, nanti ada sisanya turun ke bawah. Nah, itu batal. Nah, itu makruh. Yang makhafatan yufsida sama karena mengkhawatirkan bisa membatalkan puasa kalau ada air yang ternyata ketelan masuk. Nah, itu. Yang kedelapan adalah tarku ya sunnatin min sunanil wudu. Ini ya sama kesimpulan ini bahwa meninggalkan satu bagian sunnah dari sunnah-sunnah wudu itulah makruh. Jadi kalau kemarin ini kan ya tadi semua yang disunatkan lalu kemudian kita tidak tinggalkan seperti ini ya. Kalau Bang Malik kan wajib rukun ini. Gosok itu kan bagi Imam Malik wajib, Imam Syafi'i sunat. Nah, kalau itu kita tinggalkan itu namanya makruh ya. Itu yang disebut makruh. Ya. Ya aludu bi fadli tuhur marati istakalamin. Ini berwudu menggunakan sisa-sisa air yang dipakai bersuci seorang perempuan. Sisa dipakai mandi itu, sisanya itu dipakai, itu juga makruh. Ya, dalam pandangan mazhab mayoritas populer dalam mazhab Ahmad ibn Hanbal, ya yukra wala yajuzu wudu'ur rajuli fadli wudu'il mar'ati. Ya. Kalau dia hanya sama sekali itu yang dipakai. Nah, tapi kalau mayoritas ulama waqala aksar ulama yajuzu al-wudu bima bihi lirijali wan nisa. Jadi kalau sama-sama dipakai berus itu tidak apa-apa. Bisa. Ya lima rawa Muslim fi sahih wa Ahmad an ibn Abbas qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqtasil bi fadli wudu'i Maimunah. Jadi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ya mandi menggunakan sisa air yang dipakai berwudu oleh istrinya namanya Maimunah. Ya. Jadi diambil contoh kalau boleh dipakai mandi berarti boleh juga dipakai berwudu. Ya, maka ada ulama yang membolehkan. Yang berikutnya adalah al-ma'u as-sakhin wal ma'u al-musyammas. Nah, ini juga makruh menggunakan air yang panas atau air yang musyammas itu artinya air yang panas karena terikan sinar matahari, ya, sengaja dipanasi. Ya, ini makruh. Kenapa makruh? Karena yukrah tanzalit
at-tathhir bima'in syadid as-sukhuna wa syadidil buruda. Jadi air kalau terlalu panas ataupun juga terlalu dingin, karena itu mengganggu, bahkan membuat kita menjadi tidak sehat. Nah, itu. Tapi kalau air hangat, apalagi kalau orang yang lagi sedang sakit, biasa kan kita kalau lagi kurang enak badan, biasa kita agak panas-panas, itu sih boleh. Apalagi berwudu di tempat-tempat katakanlah di hotel, kan ada yang panas, ada yang dingin. Nah, itu. Yang dimaksud di sini intinya adalah menyebabkan ada sesuatu yang tidak sehat bagi tubuh kita, maka itu dilarang dan itu hukumnya makruh. Jadi kalau terlalu panas, begitu ya kalau terlalu dingin kan membuat kita menggigil. Nah, itu. Jadi sedang-sedang. Nah, jadi sekali lagi itu ilatnya. Kenapa dimakruhkan? Karena membuat kita tidak sehat, membuat kita tidak nyaman, membuat kita menjadi tidak baik. Maka ketika airnya, panasnya menjadi hilang, nah, maka itu tidak makruh. Maka kalau air yang bisa di setel-setel, itu yang itu. Ya, itu boleh ya, karena itu ilatnya hilang. Memang kalau sekarang ini kan beda zaman dulu. Sama yang tadi ini berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Nah, kalau dulu menggunakan air kan mungkin, tapi kalau kita sekarang ini ada air yang itu bagus sebenarnya ini ini keran yang pakai lampu, sensor. Nah, itu sensor. Jadi nanti disentuhkan kulit, baru airnya ngalir. Jadi kalau agak jauh airnya berhenti. Tapi kalau enggak, kita ambil ini airnya kan ngalir terus. Ngalir terus. Jadi kasihan airnya, air di masjid. Apalagi kan dia bayar PDAM. Bayar PDAM. Itu makruh. Jadi yang paling bagus itu air yang pakai sensor. Ya cuma resikonya mahal. Mahal. Ya. Jadi itu agama sampai mengaturkan gitu. Nah, ini makruh. Nah, sekarang udah cukup waktunya sedikit ini. Nah, yang kedua ini adalah nawaqidul wudu, hal-hal yang membatalkan wudu. Ya, ini lebih ini karena kalau tadi ini kan pahalanya hilang, kalau ini wudunya hilang. Nah, wudunya hilang. Jadi ini mengacu kepada jadi kalau wudu ini dalilnya di surah Al-Maidah ayat 6. Ya, yang kita sudah bahas kemarin, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi rusikum wa arjulakum ilal ka'baini. Baru sambungannya wa in kuntum junuban fatahharu. Kalau kamu keadaan sudah junub, fatahharu maka mandilah. Itu hukum mandi. Tapi kalau di fikih ini wudunya dulu baru mandi, nanti pembahasan berikutnya. Nah, ini wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Ini dalilnya tentang batalnya wudu. Kalau tadi kan makruh yang hilang pahalanya. Kalau batalnya wudu, itu wudunya yang hilang. Nah, ini perlu. Nah, yang pertama adalah kullu ma kharaju min ahadi as-sabilaini. Jadi semua yang kemudian ada yang keluar dari dua jalan, maksudnya dua jalan ini kalau kita kencing kan dia melalui alat kemaluan satu yang di depan. Nah, kalau bagian dubur, itu buang air besar. Nah, kalau salah satunya ada yang keluar dari situ, maka itu sudah batal wudu. Nah, ini yang dimaksud dalam Al-Quran, auja'a ahadum minkum minal ghaiti, atau kamu ya keluar dari al-ghaiti, tempat buang air, maksudnya keluar dari WC. Artinya maksudnya keluar dari WC itu karena sudah buang air, baik buang air kecil maupun buang air besar. Itu yang dimaksud. Nah, itu yang membatalkan wudu, ya. Ayatnya ada, ada dalam ayatnya. Auja'a ahadum minkum minal ghaiti. Nah, itu adalah kinayatan anil hadas min baulin aw ghaitin. Jadi keluar dari tempat buang air maksudnya adalah kinayah, kiasan dari maksud berhadas. Ya. Kalau dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Ini riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Jadi Allah tidak menerima salat seseorang di antara kalian idza ahdatsa, kalau dia berhadas. Maksudnya berhadas itu ada yang keluar dari duburnya, maksudnya buang air besar, atau keluar dari kemaluannya, yaitu kencing dan seterusnya. Nah, itu yang dimaksud berhadas. Hatta yatawadda, sampai kita berwudu, baru kemudian Allah menerima ibadah kita. Lalu ada faqala rajulun min ahli Hadramaut. Lalu ada salah seorang warga dari Hadramaut, dari Yaman, bertanya kepada Rasulullah SAW. Mal hadas ya Abu Hurairah. Oh, yang ditanya ini Abu Hurairah. Mal hadas, apa itu hadas ya Abu Hurairah? Qala pusaun au duratun. Pusaun itu artinya ada angin, ya bahasa kita kentu. Nah, itu kentu. Ya, jadi au duratun. Duratun itu artinya buang air. Buang air. Maksudnya buang air besar. Ya, biar ada yang keluar. Itu. Ya, wa qauluhu alaihi salatu wassalam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abi Hurairah. La wudu'a illa min sautin aw rihin. Jadi tidak ada wudunya. Jadi min sautin, kalau betul-betul ada keluar. Kalau kentu itu harus dipastikan ada bunyi, ada suara, atau ada angin. Ada angin. Kan ada juga orang merasa kentu cuma perasaannya. Harus ada apa namanya? Oh, udah batal. Nah, kalau cuma perasaan, ya, jadi kembali kepada bersangkutan. Itu yang pertama. Ya. Waktu juga. Yang kedua adalah al-wiladatu min ghairi ru'yati damin. Ini bagi seorang ibu yang melahirkan. Ya, jadi kalau sudah melahirkan, itu batal wudunya. Ya, min ghairi ru'yati damin. Jadi ada orang yang melahirkan tanpa melihat darah, ya misalnya. Ini karena memang ada darah itu nifas yang tidak kelihatan, sangat sedikit. Nah, itu termasuk batal, ya, batal wudunya. Nah, sama juga ini al-kharju min ghairi sabilani kadami wal qahi wasadid. Oh ya, ini agak ada perbedaan ini. Kalau ada yang keluar ini ada yang keluar dari yang bukan tapi darah atau nanah atau yang sangat ini. Ya. Karena ada yang keluar, makanya termasuk itu apa namanya ini, mengeluarkan darah itu bekam, ya itu, ya, bekam, ya. Al-wudu min kulli damin sa'ilin. Jadi ini yang dipakai dalam mazhab Abu Hanifah. Kalau batal wudu, ya, kalau kita mengeluarkan darah, ya. Tapi darah mengalir artinya darah dalam cukup banyak. Tapi kalau yang sedikit itu enggak. Termasuk adalah al-qai'u. Ya, al-qai'u itu artinya nih muntah, ya. Muntah. Kalau ada orang muntah itu batal wudunya itu. Ya. Ya Allah walul nabiya wa yang kudu wudu idza kana bimil fam innal hanaf wa huwa la takun, ya. Ya, jadi annal qaya naqidun lil wudu'i inda haula'i bi quyudi salasa kaunu minal. Jadi kalau ada muntah itu yang berasal dari ini wudu, bahwa muntah yang keluar itu berasal dari ini, dari perut bawah itu keluar. Nah, itu. Dan yang kemudian muntahnya itu dalam banyak, ya. Tapi kalau mungkin kalau sedikit, sangat sedikit itu mungkin. Jadi cenderung dari mulutnya itu keluar dari mulutnya, tapi dengan jalan yang cukup banyak dan sekaligus itu batal, ya. Nah, tapi dalam mazhab yang lain yang kedua bil qa'i, ya, seperti mazhab Syafi'i dan Malik itu tidak batal, ya, karena
pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam muntah kemudian langsung salat tanpa berwudu. Ya, memang di sini ada perbedaan. Nah, kalau terjadi perbedaan pendapat seperti ini, misalnya Malik dan Syafi'i menganggap bahwa muntah itu tidak batalkan wudu, tapi dalam mazhab yang lain batalkan wudu dengan tadi 3 syaratnya, maka yang paling bagus ya kita anggap batal supaya kita pergi mengambil air wudu. Itu yang paling bagus. Sama dengan ini, saya belum sebutkan ya, menyentuh kemaluan. Ya, karena itu memang ada 2 hadis yang namanya mukhtalaf. Jadi walaupun mayoritas ini nanti akan dibahas ini menyentuh kemaluan, alat kemaluan baik laki-laki maupun perempuan itu membatalkan wudu. Ada ulama yang lain menganggap tidak karena ada hadis yang menyebutkan. Nah, kalau ada pandangan seperti yang berbeda, yang paling bagus itu kita menganut pendapat mengatakan batal supaya kita pergi mengambil air wudu. Nah, kecuali kalau kita berada di tempat yang sangat kesulitan air, nah itu boleh pakai pendapat itu. Nah, itu. Yang berikutnya adalah gabiatul akal ya zawaluhu, ya artinya orang yang pingsan. Jadi kalau ada orang pingsan itu wudunya batal, jadi akalnya itu hilang. Mungkin apakah karena dia minum atau karena apa dia makan lalu mabuk ya, maka itu batal wudunya ya. Sama juga dengan batal wudunya orang yang tidur karena hilang kesadarannya ya. Jadi tidur itu batal wudu. Nah, kecuali kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidurnya tidak batal, tapi kalau kita batal dengan catatan ini pantat terbuka. Makanya kalau orang mendengarkan khutbah Jumat itu, yang terutama kita laki-laki ini kan biasa kita tertidur tuh, nah itu selama pantat tidak bergerak, artinya masih nempel di lantai itu enggak. Ya, tapi kalau sampai tertidur dan sempat terjatuh itu, nah itu terbuka pantat, nah itu kalau sudah di qamat salat Jumat itu sebaiknya pergi dulu ambil wudu tuh. Pergi berwudu, baru ikut salat Jumat. Karena itu ulama menyebutkan bahwa sama dengan orang yang pingsan, orang yang mabuk, orang yang teler, orang yang ada penyakitan itu, kayak apa istilahnya? Atiayan itu. Nah, itu batal semua wudunya itu karena dia sama dengan orang tidur hilang akalnya, ya. Wa dalilu ala anna nauma sakil, ya maksudnya tidurnya itu tidak sakit, tidur berat, apalagi ngorok ya. Ya, au ghairil yasir tidak kalau ataupun ya maksudnya tidurnya bukan tidur sedikit sekali ya. Nakidun lil wudu batalunnya. Min hadisnya al ainu wika'u sahih. Faman nama falyatawadda. Jadi mata ini adalah ada hubungannya antara mata dengan ini. Jadi begitu mata itu dia terbuka ini, maka hendaklah paman nama siapa yang tidur falyatawadda, maka hendaklah dia pergi berwudu. Itu dalilnya dipakai oleh para ulama bahwa tidur itu adalah membatalkan wudu ya, karena dia dalam keadaan akalnya sudah ini sama dengan orang yang pingsan tadi itu. Nah, apalagi ini. Nah, ini lamsul mar'ah. Nah, bersentuhan dengan perempuan yang tak dulu ya. Nah, cuma beda dengan Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Abu Hanifah yang dimaksud membatalkan wudu itu adalah bersentuhan kelamin, antar kelamin, artinya melakukan hubungan suami istri, barulah batal wudunya. Tapi kalau dalam mayoritas ulama yang lain, termasuklah dalam mazhab Syafi'i, adalah bersentuhan kulit, ya kulit biasa, tanpa ada yang membatasi. Nah, kalau ada pakaian, itu tidak batal. Nah, seperti ini. Ya, jadi tidak batal. Ya, jadi yang takidul wudu indal Hanafiyah bilang simarafi halati al-mubasyarah al-fahisyah. Ya, jadi bersentuhan itu betul-betul karena ada itu dalam kondisi ada syahwat.
Wa indal Malikiyah wal Hanabilah bil iltiqa bi syaratar rajul marra fi halati al-ladzati aw syahwah. Jadi kalau dalam mazhab Imam Malik dan mazhab Ahmad ibnu Hambal membatalkan wudu apabila ya kulit laki-laki dan kulit perempuan bersentuhan di saat yang bersamaan ada syahwatnya. Jadi kalau tidak ada syahwat, hanya bersenggolan biasa, itu tidak batal wudunya. Seperti mungkin di pasar, apa ya? Kan tidak ada niat syahwat itu, hanya semata bersenggolan aja tanpa sengaja, itu tidak batal. Wa inda Syafi'iyah bimujarrad iltiqa basyaratai rajuli wal mar'ah. Kalau dalam pengertian mazhab Syafi'i, ya murni betul-betul bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan, lamis yang menyentuh wal malmus dan yang disentuh ya tanpa ada syahwat pun tetap batal. Itulah. Jadi ini karena adanya keragaman pandangan seperti ini, salah satu manfaatnya ini disebut rahmat ya, karena semuanya dibolehkan, karena semua dibangun berdasarkan dalil. Nah, ketika dalam kondisi kepepet, ada hal-hal tertentu di mana air sangat susah, maka kita mengambil pendapat yang seperti Imam Abu Hanifah atau pendapat Imam Malik dan Ahmad ibnu Hambal, bahwa tadi lah saya kan bersentuhan, tidak ada syahwat saya, cuma biasa aja. Itu tidak batal, sehingga tidak menyusahkan diri pergi mencari air yang sangat susah. Yang sering kita contohkan itu ketika orang sedang tawaf misalnya ya, tawaf di tengah-tengah manusia yang begitu sangat padat, begitu kita keluar dari area Ka'bah, susahnya bukan main ya, karena orang tidak pernah berhenti berputar. Nah, kalau kita mau keluar apalagi berlawanan arah, itu bisa berbahaya. Maka caranya kita yakin bahwa saya mengikuti, memahami sebagaimana pandangannya Imam Abu Hanifah dan pandangan Imam Malik atau Imam Ahmad ibnu Hambal bahwa tidak ada syahwat. Tapi kalau dalam kondisi normal lebih kepada kehati-hatian, itu pandangan Imam Syafi'i. Itu. Jadi adanya berbeda pandangan para imam mazhab ini yang semuanya memungkinkan untuk kita ikuti, tidak ada salahnya, maka itu ada pilihan. Itu yang disebut rahmat, ya, rahmat, ya. Kasih sayang dari Allah. Ini yang ketujuh adalah masul farji, menyentuh faraj, kemaluan, ya. Kemaluan, baik kemaluan yang ada di dubur tempat keluarnya berak itu, yang pas anunya itu yang masuk kategori ini ya. Gitu. Kalau zahirnya di luar enggak, atau ya yang kelamin, itu batal wudu. Ya. Tapi beda lagi dengan Abu Hanifah. Kalau Abu Hanifah enggak, lain takidul wudu innal Hanafiyah bimasil farji. Tapi batal kalau menurut mayoritas ulama, ya mayoritas ulama. Ya, karena tadi ada hadisnya nih. Jadi ar-rajulu yamussu zakarahu a'alahi wudu'un. Jadi ada seorang sahabat datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, apakah seorang laki-laki yang menyentuh kemaluannya apakah dia harus berwudu lagi?" Nah, kata beliau, faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innama huwa bada'atun minka aw mudghatun minka." Ya, ketahuilah bahwa kemaluan itu hanya bagian dari tubuhmu. Ya, maksudnya bagian dari tubuhmu ya sama dengan yang lain, tidak batal wudu. Bagian dari tubuh itu ya sama dengan mungkin sama di daun telinga ada kelebihan keluar. Tapi ulama yang lainnya menggunakan hadis yang lain, yang tadi itu mamassa zakarahu falyatawadda. Ini hadis. Kalau tadi ini hadis dipakai riwayat Imam Abu Hanifah, dalil yang dipakai oleh Imam Mazhab Abu Daud, Tirmizi, Nasai dan Ibnu Majah. Tapi dalil yang dipakai oleh mayoritas ulama, mamassa zakarahu fala yusalli hatta yatawadda. Siapa yang menyentuh kemaluannya maka janganlah dia salat sampai dia sudah berwudu. Ini hadis diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dan semua imam sunan, Abu Daud, Tirmizi, Nasai dan Ibnu Majah. Jadi artinya batal wudunya kalau sudah menyentuh kemaluan. Ya.
Dalam mazhab Imam ya wa hadisu man abda biyadi ila zakari ya laisa dunahu sitron ya kalau tidak ada pembatas ya, kalau kita kan pakai celana berarti ada batasnya tidak wudu. Nah, ini. Kalau tidak ada batasnya faqad wajib ala wudu. Gitu. Wa qala Syafi'i al-Hanabilah yang takidul wudu bimasil farji al-adami az-zakari az-zakar wa dubur, jadi kemaluan itu maksudnya dubur, begitu juga kubulnya. Ya, min nafsihi kemaluannya atau augari kemaluan orang lain disentuh juga batal. Jadi kalau misalnya mohon maaf ya membantu orang lain untuk kan dia sakit tuh, kita apa namanya nih, apa istilahnya kalau ada orang sakit kita istinjakan apa namanya, kan dibasuhkan alat kelaminnya atau duburnya itu kan dibantu untuk mencucikan, dia kan kondisi sakit, nah itu batal wudhu kita. Jadi yang disentuh bukan kemaluan kita, tapi kemaluannya orang lain atau duburnya orang lain, itu batal. Dengan ini apa namanya ini batinnya, batin. Itu ini dalam mazhab Syafi'i. Ya, jadi berbeda. Termasuk ini. Jadi sagiran atau kabiran. Jadi kemaluan atau dubur laki-laki itu baik dia kecil masih anak-anak atau sudah tua, hayyan masih hidup atau maitan. Nah, jadi kalau mandikan jenazah pas digosok kena itu batal. Itu dalam mazhab Syafi'i. Ya. Ya. Bisyarti, bisyartin dengan syarat kaum bibatinil kafi, menggunakan telapak. Nah, artinya kalau ini enggak. Nah, itu inilah pandangan ulama-ulama fikih, ya. Jadi batinnya fala yang kudu bi zahiril kaffi. Jadi kalau zahirnya enggak. Nah, itu bedanya. Ya, jadi batinnya saja. Ya, saya kira ini. Jadi sekali lagi berkaitan tadi ini menyentuh ya, karena dalam Abu Hanifah pakai hadis satu itu bahwa tidak batal, tapi mayoritas ulama yang lain terutama mazhab Syafi'i kalau sudah menyentuh kemaluan dan duburnya itu termasuk batal wudu. Nah, kalau terjadi perbedaan pandangan seperti itu karena dua-duanya menggunakan dalil yang bisa dibenarkan karena sama-sama sahih, maka cara yang paling utama mengedepankan kehati-hatian. Apa bukti kehati-hatiannya? Kita mengambil yang mengatakan batal supaya kita pergi berwudu lagi. Jadi kita 2 kali berwudu itu jauh lebih aman dan pahalanya lebih banyak karena mengulangi lagi wudu itu lebih bagus. Kalau airnya memungkinkan banyak air. Tapi kalau di daerah yang sangat susah air, nah pakai mazhab Abu Hanifah. Saya kira ini mudah-mudahan nambah-nambah lagi karena ini ngecas ulang saja. Berkaitan dengan keseharian kita dalam beribadah, terutama untuk menambah ya termasuk sunat dan tidak melakukan hal-hal yang makruh menghilangkan pahala. Tapi lebih utama lagi adalah yang membatalkan wudu ini yang kita jaga. Karena ini kita sudah maklum semua yang begini. Saya kira itu, terima kasih dan mohon maaf atas semua kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.